hari Jumat, jarang-jarang tanpa ada data ekonomi Amerika. Sementara tadi siang kita baru saja mendapatkan data retail sales dari Inggris dan ternyata dirilis dengan angka yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Oke, berarti fokus marketnya kemana? Dan itu yang akan kita coba lihat dan juga sekaligus kupas. Karena untuk saat ini, China lah yang menjadi faktor utama penggerak market. Nanti kita lihat apa saja yang berpotensi menggerakkan sampai at least seminggu ke depan. Ya, data ekonomi untuk PWD semua fokus sudah terjadi dan juga dirilis, dan terakhir adalah retail sales dari Inggris. Sementara untuk pagi tadi, inflasi dari Jepang juga kelihatannya tidak terlalu mengganggu ataupun tidak terlalu mencolok. Bahkan angkanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi dan juga bisa dibilang turun dibandingkan sebelumnya 3,3%. Nah, ini tentunya akan menjadi catatan khusus karena artinya kemungkinan BOJ tidak ada alasan untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi. Tapi mata uang setidaknya sedikitnya mulai turun. USD Japanese Yen turun ke level 145.20-an dari sebelumnya sempat bertahan di level 146 bahkan sempat mendekati level 147. Oke, kita lihat agenda berikutnya. Yang paling dekat adalah ekonomi kalender untuk malam nanti ataupun sore nanti. Kita akan lihat dari jam 4 sore, yaitu CPI atau inflasi dari zona Euro. Ya, lagi-lagi kita berhadapan dengan data inflasi. Ya, ini adalah satu hal yang cukup meringankan untuk ECB kalau memang ternyata datanya dirilis lebih lemah. Oke, basis tahunan kita berharap ada penurunan 5,3% dari bulan sebelumnya 5,5%. Jadi kalau misalkan angkanya relatif lebih turun, maka yang akan terjadi adalah euro relatif agak tenang atau relatif lebih lemah. Karena tidak ada harapan ataupun tidak ada alasan untuk menekan kepada ECB menaikkan suku bunga lebih agresif. Well, sebenarnya gambarannya sebetulnya mirip dengan Fed. Jadi kalaupun misalkan bulan September mereka akan melakukan kenaikan suku bunga, maka kemungkinan 25 basis point adalah yang sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Nah, kita akan lihat posisinya adalah kondisi dari ECB, kondisi dari Fed, lalu juga dengan kondisi BOE. Mana yang di antara ketiganya tekanannya relatif berkurang. Sampai saat ini market tidak mengantisipasi terkait dengan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk Federal Reserve. Artinya, selama ECB ataupun bahkan BOE masih menaikkan suku bunga, harusnya keduanya, baik itu euro ataupun pound sterling, kecenderungannya adalah lebih kuat daripada US dollar. Tapi masalahnya adalah kenapa pound sterling sepertinya sulit untuk mulai kenaikan. Ya, jawabannya adalah data inflasi yang lebih tinggi tidak berarti mereka harus menaikkan suku bunga lebih agresif, karena kemungkinan posisinya juga agak dilematis terkait dengan pertumbuhan ekonomi mereka. Oke, ini adalah catatan yang saya dapatkan, di mana sampai saat ini kekhawatiran yang mengganggu market adalah China. Kekhawatiran di China berkembang kepada tingkat ataupun permasalahan utang. Dan ini semakin mengukuhkan bahwa keperluannya ataupun diperlukannya stimulus lanjutan dari pemerintah untuk mengatasi semua konflik yang ada. Ya, terkait dengan sektor properti yang merembet sekarang adalah terkait dengan manajemen aset. Dan kurang lebih kita lihat ada strukturisasi utang di sana. Kalau misalnya kita lihat dari posisi ini, maka kemungkinan Hang Seng memang sangat wajar kembali turun setelah tadi pagi sempat ada harapan ke level 18.300. Sekarang berada 17.900 dan ancaman serius kalau sampai dia tembus di bawah 17.600. Tapi apakah itu cukup waktu untuk menekan ke arah tersebut? Apapun bisa terjadi, apalagi kalau kita lihat dengan kekhawatiran yang ada, sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan dengan stimulus yang dijanjikan. Tapi PBOC memang sudah berjalan cukup signifikan. Pemangkasan suku bunga terjadi di sela-sela mereka tidak diharapkan untuk memangkasnya. Dan itu berarti minggu depan LPR atau Loan Prime Rate diharapkan dipangkas juga, seiring dengan MLF yang kemarin sudah dipangkas. Nah, selanjutnya dari PBOC tentunya adalah kebijakan moneter. Tapi sejauh apa itu akan mendongkrak tingkat konsumsi domestik? Banyak pengamat menilai itu tidak akan efektif kecuali pemerintahnya bertindak dengan stimulus fiskal. Well, yang kedua adalah yields obligasi yang mulai kenaikan. Dan ini adalah permasalahan yang sangat serius, yang artinya tidak ada minat terhadap aset berisiko, yang berarti pula pasar saham kecenderungannya mulai penurunan. Lalu bagaimana dengan nasib emas? Emas masih sangat bergantung kepada posisi kebijakan dari Fed. Walaupun kalau kita lihat, harusnya sekarang adalah saatnya untuk membeli emas, karena kemungkinan safe haven harus ditujukan kepada emas. Tapi sampai saat ini tidak bergeming, dan lagi-lagi kebijakan dari Fed lah yang akan menentukan. Oleh karenanya kalau misalnya kita perhatikan lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Danske Bank,
Mereka lebih condong kepada menanti kepada kebijakan atau dalam hal ini adalah intervensi yang bisa saja dilakukan oleh BOJ ataupun Kementerian Keuangan Jepang. Hal ini kaitannya dengan mata uang yen yang kecenderungannya cenderung terus melemah dibandingkan US dollar. Tapi saat ini setidaknya 146, 145 sudah mulai ada kekuatan untuk menahan. Dan itu dikarenakan kekhawatiran pasar sewaktu-waktu BOJ ataupun Kementerian Keuangan bisa bertindak untuk mengintervensi pasar. Dan ini berkaca kepada tahun 2022 ya, di 9 September sampai Oktober. Saat itu level yang ada adalah 145, kemudian sempat berkembang ke 150, lalu kemudian intervensi baru dimulai waktu dia sedikit mulai penurunan secara terbatas ke level 148, dan akhirnya disitulah BOJ melakukan tindakan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mendapatkan 148 sebelum terjadi penurunan tersebut, atau sekarang saatnya dia kembali ke level 143 ataupun 144? Itu yang akan kita perhatikan, tapi secara teknikal nanti sore akan kita bahas. Nah, kemudian Jackson Hole Symposium. Temanya adalah Structural Shifts in the Global Economy, artinya perubahan struktural untuk ekonomi global, dan itu akan dibahas, dikupas tuntas 24-26 Agustus mendatang. Dan Jerome Powell dijadwalkan akan memberikan pidato di hari kedua, yaitu 25 Agustus di jam 10 pagi waktu Amerika, atau kurang lebih itu berarti jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jangan lewatkan. Untuk topik ini kita akan membahas secara khusus. Saya ditemani oleh Pak Tomizu sebagai Direktur Agrodana akan berbincang-bincang seperti apa yang pernah kami lakukan di 2 tahun terakhir. Kita sempat bicara tentang apa yang mungkin bisa terjadi setelah Jackson Hole dan juga gambaran-gambaran dari sisi teknikal ataupun fundamental. Jangan lewatkan, itu semua akan kurang lebih akan kita sharekan di jam 4 sore. Tanggal 23 Agustus ya, di channel YouTube kesayangan Agrodana Futures dan juga Facebook Official. Oke, yang kemungkinan terjadi adalah Fed kemungkinan akan membahas dan memberikan kisi-kisi di sana terkait dengan kebijakan atau arah kebijakan ke depan. Tapi dalam hal ini, menurut Morgan Stanley, kemungkinan Powell akan kecenderungannya lebih bersikap hati-hati. Hal ini dikarenakan mereka ingin menjaga supaya Fed kecenderungannya adalah fleksibel. Fleksibilitas ini diperlukan supaya mereka juga sekaligus bisa menekankan apa yang akan dilakukan berikutnya, itu tergantung kepada data. Ini akan menjadi menarik. Apakah berhenti menaikkan suku bunga atau tetap melanjutkan kenaikan suku bunga sampai akhir tahun? Dan saya rasa lagi-lagi ini yang pernah kita bahas. Kemungkinan kita tidak perlu menunggu FOMC September kalau memang ternyata di Jackson Hole Symposium Powell memberikannya secara terbuka. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan data non-farm payroll ataupun CPI Agustus yang akan dirilis awal September itulah yang menjadi kunci utama. Ya, dengan demikian tanggal 1 September untuk NFP dan juga CPI atau inflasi CPI di tanggal 13 September sebelum FOMC bulan September, yaitu yang diagendakan tanggal 19 dan juga 20 September. Well, apa yang diharapkan sekarang, saya rasa kalaupun misalkan kita anggap inilah bottom, dan termasuk juga untuk pound sterling dan juga untuk crude oil, maka kemungkinan kita harus bersabar menanti rebound yang cukup tinggi, karena terutama untuk emas, saya tidak yakin bahwa pantulan tersebut akan sangat tinggi untuk hari ini. Melainkan investor kemungkinan akan kecenderungannya wait and see sampai Jackson Hole Symposium atau data berikutnya. Sayangnya minggu depan tidak ada data yang terlampau tinggi, kecuali semuanya fokusnya adalah Jackson Hole Symposium.